Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, aku yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita. Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita, asalkan kita mau percaya dan kasih-Nya pasti mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun secara online, tapi kita mau yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Tak ada yang membatasi saat kita mau menyembah, saat kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Saat ini kita mau fokus sama Tuhan. Saat ini kita mau bawa hidup kita sama Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan kita, Tuhan ada dan Tuhan selalu baik. Yes.
Terima kasih Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau percaya kami punya Allah yang selalu melindungi. Kami percaya punya Allah yang selalu menyertai, menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa. Tak ada yang dapat membatasi kami, tak ada yang dapat menghalangi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berotoritas atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, saat ini kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita mau tetapkan Tuhan sebagai pilihan hidup kita, amin. Amin, haleluya. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan dimanapun kita berada. Segala
kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan menyukakan hati Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita mau tenang di dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk kita bisa diperbaharui lagi dan lebih lagi. Yes, yes, yes. Oh Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita mau katakan, Bapa Kau mendengar. Selamat malam Bapak, selamat pagi Bapak, selamat siang Bapak. Dimanapun kita berada Tuhan, dimanapun kami berada,
Kami meyakini dan percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan bisa menyukakan hati-Mu, bisa menjadi dupa yang harum untuk-Mu Tuhan, dan bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati telinga kami, berkati hati kami, untuk kami siap menerima apa yang ingin Engkau katakan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berotoritas atas kami. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, kami perluaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Terima kasih buat pujian yang begitu memberkati kita. Terima kasih Yohana dan tim musik yang tadi sudah bersama-sama memuji Tuhan, dan kita melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahwa hari ini kita akan kembali secara online, dan kita percayai bahwa karya Tuhan itu akan senantiasa kita rasakan. Ada satu tema yang hari ini kita angkat, itu adalah perkenanan Tuhan. Ada apa dengan perkenanan Tuhan? Karena kita sendiri melihat bahwa banyak sekali anak Tuhan yang disangkanya dia menyembah Tuhan, yang disangkanya dia sudah menyatu dengan Tuhan, ada suatu persekutuan dengan Allah, tetapi ya ternyata Tuhan bisa saja tidak berkenan. Maka ada satu hal yang perlu kita akan bahas bersama-sama teman-teman, bahwa namanya harmatia itu adalah meleset dari rencana Allah. Maka kita sebagai orang percaya kita harus menyadari bagaimana kita bisa menyatu kepada Tuhan, bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan dengan satu landasan bahwa Tuhan berkenan atas kita. Lalu bagaimana kalau Tuhan itu tidak berkenan atas kita? Karena hari-hari ini saya melihat ada sebuah acara yang dibalut hal yang rohani, tapi ternyata Tuhan tidak berkenan, saudaraku. Saya akan mengambil contoh di dalam 1 Samuel pasal yang keempat. Kita melihat di sana bahwa ketika bangsa Israel itu dia berperang ya melawan bangsa Filistin, saat itu bangsa Israel dikuatkan dengan adanya tabut Allah di tengah-tengah mereka. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal yang keempat ayat kelima. Di sini dikatakan segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi pun dikatakan bergetar, saudaraku. Orang Israel dibangkitkan imannya karena di tengah-tengah mereka ada tabut Allah. Kita melihat di sini pasti Tuhan akan menyertai orang-orang Israel karena adanya tabut Allah itu. Kita bisa melihat respon orang Filistin bagaimana. Kita lihat ayat ke-6 dikatakan, dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, perhatikan ayat ke-7 dikatakan, ketakutanlah mereka orang Filistin itu, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu sebelum pernah terjadi dahulu. Kita bisa melihat bahwa orang Israel begitu yakinnya bahwa Allah di tengah-tengah mereka, saudaraku. Hal itu terjadi. Tetapi kita bisa tahu bahwa ketika kita melihat di ayat ke-10 dikatakan, kemudian bangsa Israel berperang melawan orang Filistin itu. Lalu apa yang terjadi? Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke perkemahannya. Amatlah besar kekalahan itu, dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan pejalan kaki. Kita bisa membayangkan dan kita perlu bertanya, kenapa bangsa Israel itu bisa kalah, saudaraku? Padahal di sana ada tabut Allah. Ada Allah di tengah-tengah mereka. Mengapa mereka bisa kalah? Ini
Kalau kita tidak mengerti hatinya Tuhan, walaupun walaupun kita sudah berbalut rohani sekalipun, tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, kita akan mengalami berbagai macam kekalahan, saudaraku. Maka kita bisa tahu, harmatia itu artinya meleset dari rencana Allah. Banyak sekali anak Tuhan yang dia sudah pede, ketika dia sudah menjadi Kristen, dia pergi ke tempat-tempat ibadah, tiap minggu dia pergi ke gereja, saudaraku. Bisa jadi hal itu salah. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hati. Karena Tuhan itu melihat apa yang akan dia lakukan ketika dia di gereja. Ya kalau fokusnya bukan gereja, kalau fokusnya hanya merupakan rutinitas saja, hal itu akan membahayakan bagi dirinya, saudaraku. Kita melihat di sini, mengapa bangsa Israel bisa kalah walaupun di tengah-tengah mereka ada tabut Allah. Waktu itu di zamannya Imam Eli pun dia tidak sungguh-sungguh untuk menghargai Tuhan. Hal itu dibuktikan ketika dia tidak bisa membina anak-anaknya yang berbuat jahat. Itulah sebabnya Israel kalah, saudaraku. Maka ini perlu kita wajib mengerti. Dan kita perlu mengerti tentang kehendak Allah di dalam setiap orang percaya. Saya akan memberikan satu contoh lagi. Hal itu terjadi pada saat tabut Allah itu direbut oleh musuh, saudaraku. Nah, ketika tabut Allah itu direbut, tabut Allah itu tidak ada kuasa. Ada kuasanya, itu terbukti ketika tabut Allah itu direbut oleh bangsa Filistin dan kemudian diletakkan di suatu daerah gitu ya. Itu ada tulah di sana. Karena apa? Karena tabut Allah tersebut. Karena mereka takut, akhirnya tabut Allah itu dikembalikan di Israel. Kemudian tabut Allah itu disimpan di rumah Abinadab. Nah, pada zamannya Daud berkeinginan untuk mengambil atau memindahkan tabut Allah itu kembali ke Yerusalem. Kita melihat di sana. Nah, ini ada satu acara ritual yang dilakukan oleh Daud, orang sekelas Daud, saudaraku. Kalau kita mengerti di sini, kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-13 ayat ke-7, di sana dikatakan mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedangkan Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud itu memiliki suatu keinginan yang luar biasa, yaitu memindahkan tabut. Kita lihat di sini ayat 7 dikatakan mereka menaikkan tabut Allah itu ya ke dalam tabut yang baru. Kemudian ayat ke-8 dikatakan Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Tuhan. Kalau kita mengerti ini adalah suatu kisah bagaimana Daud itu juga menggunakan ritual, yaitu dia menyembah Tuhan itu bukan separuh itu ya sembah Tuhan, saudaraku. Kita lihat di sini Daud itu menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga. Hal itu dibuktikan bagaimana Daud itu benar-benar bukan cuman separuh, bukan, tetapi dia menggunakan tenaganya untuk menyembah Tuhan. Tetapi ada satu peristiwa apa? Ternyata di sana ketika ada lembu-lembu yang mengantar tabut itu tergelincir, ada seorang yang bernama Usa, dia itu mencoba untuk membenarkan ya. Dia itu memegang tabut itu, berusaha untuk membenarkan lembu-lembu itu yang tergelincir. Lalu apa yang terjadi? Usa disambar oleh Allah dan mati saat itu juga. Kalau kita di sini, apa sih kesalahannya Daud? Apa sih kesalahannya Usa? Usa nggak salah loh. Dia itu mencoba untuk menolong. Tetapi apa yang terjadi? Malah kematian yang dia terima. Daud pada saat itu juga nggak terima. Apa kesalahan kami? Kok sampai engkau membunuh Usa yang tidak bersalah? Daud akhirnya ketakutan, saudaraku. Yang salah sih apa sih? Yang salah cuma satu. Ketika melakukan itu, Daud tidak pernah bertanya sama Tuhan. Saudara, kalau kita mempelajari hal ini, apapun yang kita lakukan sama Tuhan itu baik. Saat kita menyembah Tuhan itu baik.
Tetapi harusnya kita melihat apakah sesuatu yang sudah kita kerjakan itu berkenan kepada Allah atau tidak. Kita bisa melihat di sini, kita langsung loncat di ayat 15. Ya, pasal 15 ayat ke 13 ya, di sini dikatakan, sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuk kepadanya seperti seharusnya. Yang jadi masalah adalah Daud tidak bertanya kepada Tuhan. Kenapa dia langsung memindahkan tabut itu tanpa dia bertanya sama Tuhan? Itu menjadi satu kesalahan. Padahal baik. Suatu tindakan yang sepertinya berbau rohani yang kita kerjakan itu baik. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bisa membahayakan diri kita sendiri, saudaraku. Maka di sini pentingnya sebuah komunikasi antara orang percaya dengan Allah. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat ini yang terakhir. Ayat 14 dikatakan, jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Allah tersebut. Jadi intinya ternyata bukan sembarangan tabut Allah itu dibawa. Tidak bisa dengan sembarangan. Tetapi ternyata harus orang Lewi lah yang membawa itu dengan kondisi dia harus kudus. Apa yang perlu kita pelajari pada hari ini, saudaraku? Kekudusan itu penting sekali bagi pekerjaan Tuhan. Walaupun kita itu dengan sekuat tenaga mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, tetapi kalau tidak berkenan, maka itu akan membahayakan diri kita dan orang lain. Yang dilakukan Daud itu tidak salah, itu baik. Tetapi karena Daud tidak bertanya sama Tuhan, itu membahayakan bagi Usa yang pada saat itu ingin menolong tabut itu. Dan Usa mati. Suatu pekerjaan Tuhan harus dilakukan dengan kekudusan. Kita tahu bahwa Allah itu memberikan kekudusan bagi setiap orang percaya. Berarti suatu ritual yang itu dilakukan untuk Tuhan tanpa kekudusan akan menerima suatu kehancuran. Bisa bayangkan saudaraku? Jadi ketika kita tidak kudus, kita belum dikuduskan, kita melakukan sebuah ritual yang itu mendatangkan Allah, itu bisa membawa kita ke dalam kecelakaan. Jadi intinya gini saudaraku, Tuhan Yesus datang itu dengan membawa kekudusan. Tuhan Yesus datang itu dengan membawa nyawanya bagi kita sebagai orang-orang berdosa supaya menerima Allah, supaya dikuduskan oleh pekerjaan Tuhan. Dengan kita berada di dalam Tuhan, dengan kita dikuduskan melalui kematian Allah di atas kayu salib, kita akan dimurnikan kepada dosa, kita akan disucikan terhadap dosa, sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, yang tidak pernah dilakukan oleh anak-anak Allah adalah dia jarang sekali berkomunikasi kepada Allah. Ketika kita sudah mengundang Yesus masuk di dalam diri kita, sudahkah kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan? Ketika aku melakukan suatu kegiatan, ketika aku berjalan ke A ke B, sudahkah kita bertanya sama Tuhan? Kita sudah melayani Tuhan, tahu-tahu kita tergoda oleh sesuatu duniawi. Akhirnya kita meninggalkan pelayanan, justru kita itu malah mengutamakan hal-hal yang pribadi. Saudaraku, saya mengajak teman-teman semuanya. Kekudusan itu adalah mutlak. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah saudara kita itu sudah kudus di hadapan Tuhan? Tanpa kekudusan tidak ada satupun yang akan bisa bertemu dengan Allah. Tanpa kekudusan, langkah-langkah kita jelas meleset di hadapan Tuhan. Kita lihat bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan hidupnya untuk supaya kita ada di dalam kekudusan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membuka hati kita. Mungkin langkah-langkah kita hari ini salah. Walaupun kita sudah ada di dalam kerohanian, mungkin langkah-langkah kita salah. Maka dari itu,
Mari kita dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Lihat bahwa Yesus mengetuk pintu hatimu hari ini. Jika engkau hari ini membutuhkannya, maka bukalah pintu hatimu. Undang dia supaya dia masuk di dalam kehidupanmu. Dia akan selalu berbicara kepadamu. Dia akan selalu memberikan kedamaian kepadamu. Bahkan hidup yang kekal akan engkau terima. Engkau boleh berdoa, Tuhan Yesus, aku membuka hati. Aku mengundang engkau masuk di dalam hatiku. Engkau yang menguduskan aku, menyucikan aku. Dan engkau akan tinggal selama-lamanya di dalam aku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.